Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Direktur Sekolah Islam Atira, yang saya hormati para kadif, Koordinator Keagamaan Sekolah Islam Atira, BMJ, Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah, Ibu-ibu, ayah dan bunda yang hebat, anakku sekalian, semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi supaya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil makan? Berikan pendengarnya kepada saya. Ya, boleh. Andai kata saya menebak, boleh menebak? Boleh ya? Seakan-akan ibu-ibu dan bapak ini yang hadir hari ini mau berkata, mudah-mudahan tebakan saya benar. Setelah melihat acara ini dia akan berkata, takkan kubiarkan kau nak memilih sekolah setelah ini kecuali Atira. Benar atau tidak ayah dan bunda? Yang kedua, seakan ayah dan bunda mau bilang begini, setelah melihat acara tadi, betapa menyesalnya temanku dulu yang pernah lihat-lihat Atira tapi tidak nasekolahkan anaknya di Atira. Yang ingin saya sampaikan ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tidak ada artinya rupiah yang kita keluarkan kalau dengan itu anak kita menjadi tumbuh soleh dan soleha. Sebagaimana tidak akan ada artinya uang yang kita simpan karena takut berkorban untuk kebaikan anak-anak kita, sehingga memilih sekolah yang tidak, mohon maaf, yang tidak berbayar karena ingin menyimpan uang, kemudian membuat anak kita tidak mengerti agamanya, harta itu akan tidak menjadi berguna bagi anak dan kita. Saya akan memotivasi diri saya dengan apa yang saya lihat beberapa hari yang lalu, dan ini menjadi pembelajaran besar bagi saya. Saya mohon maaf, sebelum pandemi, ada orang yang mewakafkan rumahnya ke saya di Bukit Baruga, walau secara lisan. Tapi belum saja rumah itu saya gunakan untuk tempat penghafal Quran, terjadi pandemi. Sehingga kami tidak menggunakannya dengan baik. Amanah itu kami tidak tunaikan dengan baik. Setelah kami berhijrah ke kampung bersama santri-santri saya, kemudian bertambah terus, apa yang terjadi? Saya temui pemilik rumah, kemudian saya mengatakan, bolehkah aset yang diwakafkan itu saya jual, kemudian saya gunakan membangun fasilitas asrama di kampung untuk anak penghafal Quran. Ada yang menarik bagi saya dari dialog ini, mohon maaf, bagi saya ini adalah penambah keimanan saya kepada Allah. Ketika saya ngomong begitu, tiba-tiba orang ini menangis. Menangis, dan saya juga kaget, kok bisa laki-laki, andai kata perempuan menangis bagi saya ya, perempuan bawaannya memang kalau terharu menangis, kalau sedih menangis, tapi laki-laki, orang Bugis mengatakan, tahu bone lagi. Laki-laki tegar, kemudian tiba-tiba menangis. Kemudian apa ucapannya? Ini ucapan orang beriman. Saya Ustadz bahagia sekali mendengarkan Ustadz mau jual aset itu, kemudian dibangunkan rumah untuk penghafal Quran. Sebenarnya yang terpikir di hati saya, kenapa Ustadz belum gunakan adalah, apakah ya Allah, rumah itu sudah saya wakafkan, kenapa belum digunakan di jalanmu? Berarti belum dapat saya pahala dengan wakaf saya. Apakah ketika saya beli rumah itu tercampur uang yang tidak halal di rumah itu, sehingga sampai hari ini pun belum bisa saya mendapatkan nikmat pahala dari rumah itu? Bagi saya ini perkataan orang yang beriman. Yang menambah haru lagi saya adalah kemarin ketika saya bertemu, karena sudah mau jual beli, dia serahkan semua apa-apa yang terkait dengan rumahnya, dan saya dipanggil ke masjid. Ketika saya di masjid, menangis lagi, kemudian dia bisikkan saya. Dia bisikkan di telinga saya, dia peluk saya. Dia mengatakan, Ustadz, doakan saya.
Ini adalah realisasi dari ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ternyata satu ayat yang dibaca, satu ayat dipahami, kemudian istiqomah mengamalkan ayat itu sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Kemudian apa dia sampaikan, Ustadz? Doakan saya. Semoga di hari-hari saya akan datang, saya bisa lebih berinfak lagi lebih dari ini. Karena saya yakin banyak lembaga-lembaga pendidikan yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang yang diamanai harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang pertama. Kemudian yang kedua, cerita motivasi yang kedua adalah, halo lanjut atau sudah? Kasih kode kalau sudah ya. Supaya saya sudah mengerti, oh ternyata sudah bisa berhenti. Saya fokus ke ayah dan bunda ya, karena anak sudah habis acaranya bagi saya. Jadi saya fokus ke ayah dan bunda untuk motivasi diri saya dan kita semua. Yang kedua, saya ketemu orang yang bagi saya aneh orangnya. Sejak remaja dia menghafal Al-Quran, sampai keluar negeri yang menghafal Quran. Ketika waktunya harus menikmati masa-masa selesai belajarnya, dengan pengajaran yang terbaik dia berikan, harusnya dia mendapatkan fasilitas dunia yang memadai dengan ilmunya. Ternyata milih pulang kampung, tinggal di pelosok desa, dan saya temui. Bagi saya ini juga ajaib dan memotivasi diri saya, bertambah keimanan saya. Apa yang memotivasi saya? Ketika saya bertanya, dia mengatakan, sebenarnya keluarga saya adalah orang berada semua. Sepupu-sepupu saya, saudara-saudara saya, kemudian saudara bapak saya. Mereka adalah orang-orang kaya. Saya hanya memilih hidup dengan cara begini. Saya bagaimana tanggapan keluarga? Apa dia bilang? Sebenarnya keluarga saya, dengan saya dia mengatakan, sebenarnya saya saya menangis melihat keadaanmu. Artinya kalau kau mau dunia bisa, ini semua bisa kita tolong kamu bikin usaha dan kamu jalani usaha itu. Apa dia bilang? Mereka menangis melihat keadaan saya tanpa mereka pahami. Saya juga menangis melihat keadaan keluarga-keluarga saya. Apa inti pesannya? Inti pesannya adalah orang yang melihat dari pandangan dunia, kasihan saudaranya karena tidak mendapatkan fasilitas dunia. Yang satunya kasihan melihat keluarganya karena terlalu sibuk mencari dunia sehingga lupa cari akhirat. Sebuah sudut pandang yang sangat beda. Yang menarik lagi adalah punya anak 14. Sudah susah hidupnya secara materi, punya anak 14. Saya bertanya lebih lanjut dan membuat saya semakin bersemangat hidup. Apa dia bilang? Ustadz, saya bertanya begini Ustadz. Depan guru-guru saya bertanya. Saya wawancarai. Apa motivasi Ustadz atau bagaimana Ustadz meyakinkan istri mau punya anak 14? Apa terpaksa? Kan mohon maaf. Saya bertanya ibu-ibu, kan lebih banyak ibu-ibu. Hari ini pikiran kita secara rasio, banyak anak sama dengan banyak susah, atau banyak anak sama dengan banyak bahagia. Yang umum jawaban tak, artinya yang sesungguhnya. Saya berdiri supaya tambah semangat. Sesungguhnya kalau kita jujur, di era hari ini, apakah berani kita mengatakan bahwa banyak anak sama dengan banyak susah, atau banyak ada sama dengan banyak senang? Yang mana yang benar? Menurut kita A apa B? Kenyataannya banyak susah. Tapi sudut pandang orang yang sudah seakan-akan melihat surga padahal kakinya masih ada dunia, lain cara berpikirnya. Dia bilang begini, istri saya, dia bilang sama saya, istrinya ngomong merasa suaminya, pahala seorang perempuan ketika hamil kemudian sholat, beda pahalanya dengan perempuan yang sholat tanpa hamil. Perempuan, ini menurut istrinya, perempuan ketika hamil kemudian berpuasa, beda pahalanya dengan perempuan yang puasa tanpa hamil. Bahkan saya tambahkan, perempuan yang ditakdirkan meninggal ketika melahirkan, beda nilainya ketika perempuan meninggal tapi tidak dalam keadaan melahirkan. Cara sudut pandang yang seakan-akan surga sudah di depan mata padahal dunia masih menghantui. Dan yang lebih menarik lagi, saya tutup dengan yang terakhir ini adalah 14 anaknya, tapi dia meyakini banyak anak, banyak senang, dan terbukti. Sudah 5 anaknya, dari 14, 1 meninggal, sudah hafal Quran kelimanya.
hafal Quran dan mungkin penghafal Qurannya dan sudah menjadi guru-guru Al-Quran di pesantren. Bahkan yang lebih aneh lagi, dia bercerita bahwa ada anaknya yang keberapa cerdas sekali Ustadz. Cerdas sekali saya anak situ dan mudah sekali menghafal. Kemudian kan kita mau juga begitu. Kalau ada yang begitu kita apa amalannya? Ternyata ibu-ibu rahasianya ditanya, apa rahasianya Ustadz? Apa dia bilang? Ketika uminya hamil, sampai melahirkan 40 kali khatam Qur'annya. Karena istrinya juga seorang hafizah. Mohon maaf, setelah pulang dari ini jangan paksa bapaknya untuk bikin anak lagi. Ya. Ini saya sampaikan sudut pandang yang sangat berbeda. Dan saya berani mengatakan hasil pembelajaran saya selama diberi amanah mengajar di Atira. Ini yang saya persembahkan untuk bangsa ini lewat di luar Atira. Di akhir ayah dan bunda, sebagai motivasi bagaimana kita menjalani hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Saya ketika pandemi itu, saya memotivasi diri saya dengan kata-kata ini. Di balik kesulitan, ada kemuliaan yang Allah janjikan. Dan hari ini Alhamdulillah, saya selalu menantang kesulitan itu. Apa buktinya? Alhamdulillah, di tahun ajaran ini ada 645 calon santri penghafal Quran yang saya sudah mengatakan saya terima dengan gratis, tapi belum punya tempat. Tapi saya yakin bulan 8 nanti saya tidak tahu siapa yang Allah gerakkan nantinya menemui saya dan akan membangunkan bangunan anak-anak itu. Saya juga tidak tahu bagaimana makanannya, saya tidak tahu. Tapi saya selalu yakin bahwa Allah menepati janjinya. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, maka Allah pasti menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menjaga konsisten istiqamah dengan ketakwaannya, bahwa setiap kita pasti punya masalah, yaj'al lahu makhraja, akan ada jalan-jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Dan yang terpenting adalah ini yang saya yakini, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah apa yang saya rasakan selama ini, semua program-program kami bisa berjalan dengan baik. Anak-anak bisa makan 3 kali sehari semalam. Walau kadang besoknya saya tidak tahu makan atau tidak, tapi selalu ada karena meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang terpenting dari kita belajar Al-Qur'an adalah prosesnya dulu. Anak kita ini sudah berproses dan ini sudah harus disyukuri. Dan mudah-mudahan setelah tumbuh besar nanti tidak lepas dengan Al-Qur'an. Kenikmatan terakhir ber-Al-Qur'an adalah ketika kita sudah diberikan nikmat, yakin dengan apa yang Allah janjikan, sehingga setiap keadaan adalah kebahagiaan bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Karena saya dengar juga tadi ada doanya. Mari sama-sama kita berdoa agar Allah mengangkat corona ini secepatnya di dunia, sehingga kita beraktivitas leluasa seperti dulu. Anak-anak kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi universitas terbaik kita. InsyaAllah ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا يا رحمن يا رحيم. Berikan kenikmatan kepada kami, rasa takut kepadamu. Berikan nikmat kepada anak-anak kami, ya Allah, rasa takut kepadamu. Hanya rasa takut kepadamu, ya Allah, yang bisa menghalangi kami tidak bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak. Berikan kepada kami rasa taat kepadamu. Rasa taat itu yang memudahkan kami menjalankan segala perintah-perintahmu dan menjauhi segala larangan. Sehingga rasa taat itu ya Rabbana,
yang menjadi jalan pembuka kami untuk masuk ke dalam surga-Mu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Rahman, ajari kami setiap saat ilmu yakin kepada-Mu, agar setiap musibah yang Kau timpahkan kepada kami tidak merasakan ini adalah azab dari-Mu ya Rabbana, tapi saya bisa merasakan bahwa ini adalah nikmat dari-Mu ya Rabbana, karena dengan masalah yang kami hadapi, menjadi wasilah bagi lisan-lisan ini agar senantiasa menyebut asma-Mu. Lisan-lisan ini senantiasa berdoa kepada-Mu. Lisan-lisan ini senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Rabbana, ketika musibah dunia Engkau timpahkan kepada kami, dunia ini memang hanya tempat persinggahan. Maka ya Rabbana, jangan sekali-kali Engkau timpahkan musibah dalam urusan agama kami ya Rabbana. Berikan kelapangan jiwa ini ya Rabbana untuk senantiasa melihat bahwa semua ini adalah titipan-Mu ya Rabbana. Harta adalah titipan-Mu, anak-anak adalah titipan-Mu, kecerdasan adalah titipan-Mu ya Rabbana. Berikan kami kemampuan semua titipan-Mu ini ya Rabbana. Kami persembahkan yang terbaik untuk agama-Mu. Li'ala'i kalimatillah. Rabbana atina fid dunya hasan wa fil akhirati hasan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar وقنا عذاب النار إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.